Baik, perkenalkan nama saya Nisa Fadilatul Aulia, perwakilan dari kelompok 4 akan membahas terkait materi super game dan pendekatan dasar strategi repetisi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Eh, di sini pertama saya sendiri Anissa Fadilatul Aulia yang akan membahas terkait konsep super game dan karakteristiknya. Yang kedua, anggota kelompok kami yang kedua adalah Friska Jumainung dan anggota kelompok kami yang ketiga adalah Imelda Dwi Lestari. Eh, Bisa kita lihat ini adalah pembahasan yang akan kami bahas. Ada pendahuluan, kemudian konsep super game dan karakteristiknya yang akan dibawakan oleh saya, Anissa Fadlatul Aulia, eh, serta ada strategi yang akan dibawakan oleh Friska, eh, dan untuk menghitung payoff serta contoh kasus dan kesimpulan akan dibawakan oleh Imelda Dwi Lestari. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, eh, sa- saya langsung masuk ke dalam eh, pokok pembahasan yaitu pendahuluan. Nah, apa sih sebenarnya teori super game itu? Nah, teori super game sendiri adalah salah satu konsep kunci dalam ekonomi industri yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis antara perusahaan dalam pasar oligopoli. Nah, konsep ini merupakan perluasan dari teori permainan yaitu game teori yang mana berfokus pada situasi di mana interaksi antara pelaku ekonomi terjadi secara berulang atau repeated games. Nah, dalam konsep super game, perusahaan itu tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang dari keputusan yang mereka ambil. Sehingga dalam super game ini memungkinkan analisis tentang bagaimana perusahaan dapat mempertahankan kolusi, menghindari perang harga, atau membangun reputasi dalam pasar yang kompetitif. Nah, eh, super game sendiri juga terdiri dari serangkaian permainan atau games yang diulang dalam periode waktu tertentu. Nah, berbeda dengan permainan satu kali atau one shot games, di mana perusahaan hanya berinteraksi sekali. Super game mengasumsikan bahwa interaksi akan berlanjut dalam waktu yang tak terbatas atau infinite horizon. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena adanya asumsi yang memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Misalnya jika kita ambil contoh, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk menurunkan harga pada suatu periode, pesaingnya mungkin akan membalas dengan menurunkan harga juga pada periode berikutnya. Nah, ini akan memicu perang harga, teman-teman, yang merugikan semua pihak. Nah, oleh karena itu, dalam super game, perusahaan itu juga memiliki insentif untuk berkolusi atau bekerja sama guna memaksimalkan keuntungan bersama dalam jangka panjang. Nah, eh, kita masuk ke dalam konsep super game sendiri. Nah, konsep super game sendiri ini ada dua seperti yang saya bahas tadi, eh, yaitu permainan berulang atau repeated games, di mana super game adalah bentuk khusus dari repeated games, di mana perusahaan berinteraksi secara berulang dalam periode waktu yang panjang, dan ini memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka, seperti membangun reputasi atau menghindari perang harga. Nah, yang kedua adalah terkait horizon waktu tak terbatas, yaitu infinite horizon. Nah, dalam super game, interaksi ini dianggap terjadi dalam waktu yang tak terbatas atau infinite horizon. Ini asumsi ini muncul karena adanya kemungkinan analisis tentang bagaimana strategi kolusi atau kerjasama dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Baik, mari kita masuk ke dalam poin karakteristik super game. Nah, ada 5 karakteristik super game sendiri. Mari kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu terkait interaksi berulang. Dalam interaksi berulang, perusahaan ini berinteraksi secara berulang dalam pasar, sehingga keputusan yang diambil pada satu periode mempengaruhi keputusan di periode berikutnya.
Nah, ini dimungkinkan terjadi teman-teman karena perusahaan eh, untuk mempelajari perilaku pesaing dan mengembangkan strategi yang lebih kompleks. Nah, eh, yang kedua adalah adanya kemungkinan kolusi. Dalam super game sendiri, perusahaan ini memiliki insentif untuk berkolusi atau bekerja sama guna memaksimalkan keuntungan bersama. Nah, eh, sebenarnya eh, kemungkinan kolusi ini bisa terjadi eh, secara implisit atau tanpa komunikasi langsung, atau juga secara eksplisit, yaitu dengan kesepakatan secara formal. Nah, yang ketiga dari karakteristik super game adalah faktor diskonto. Nah, faktor diskonto ini atau diskon faktor ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan memprioritaskan keuntungan masa depan dibandingkan keuntungan saat ini. Nah, eh, jika diskon faktornya itu mendekati satu nilainya, maka perusahaan lebih peduli pada keuntungan jangka panjang yang memungkinkan adanya fasilitas yang memfasilitasi kolusi. Kita masuk kepada poin karakteristik super game yang keempat. Nah, karakteristik super game yang keempat yaitu strategi trigger atau trigger strategi, yaitu salah satu strategi yang sering digunakan dalam super game di mana perusahaan itu akan menghukum pesaing jika mereka menyimpang dari kesepakatan kolusi. Nah, contohnya adalah jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan membalas dengan menurunkan harga juga, yang dimana akan memicu terjadinya perang harga. Nah, yang terakhir terkait karakteristik super game adalah keseimbangan Nash. Nah, keseimbangan Nash dalam super game adalah dapat dicapai ketika perusahaan memilih strategi terbaik mereka, mengingat strategi yang dipilih oleh pesaing. Jadi, mereka juga harus mempertimbangkan strategi dari pesaing mereka. Nah, keseimbangan ini juga dapat dicapai. Keseimbangan ini dapat mendukung kolusi jika perusahaan percaya bahwa penyimpangan akan dihukum. Baik, kita masuk ke dalam struktur super game. Struktur super game sendiri ada 4. Yang pertama adalah pemain atau player. Nah, pemain atau player di sini dalam konteks ekonomi industri tentunya adalah perusahaan itu sendiri ya, yang beroperasi dalam pasar oligopoli. Contohnya jika kita bisa lihat ada di dalam bidang pasar oligopoli, bidang transportasi eh, online saat ini ada Grab dan Gojek. Lalu kemudian eh, jika kita lihat otomotif, pasar otomotif itu kita bisa menyebutkan beberapa nama brand yang perusahaan yang besar, yaitu Yamaha, Honda, eh, BYD, Hyundai dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah struktur super game, yaitu yang kedua adalah terkait strategi atau strategis, yang dimana dalam super game ini mencakup tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam setiap periode permainan. Jadi perusahaan itu dalam setiap periodenya itu bisa berubah, strategi yang akan mereka lakukan itu berubah. Mereka harus melihat situasi dan keadaannya. Apakah mereka ada leader market atau mereka adalah follower. Jadi itu akan menyesuaikan dengan posisi mereka. Nah, yang ke struktur super game yang ketiga adalah payoff atau hasil. Nah, payoff atau hasil di sini adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan sebagai hasil dari strategi yang dipilih. Nah, jadi teman-teman, payoff di sini, hasil di sini tidak harus selalu keuntungan ya, bisa juga kerugian karena memang perusahaan itu tidak selamanya akan untung. Nah, akan mendapatkan keuntungan. Nah, dalam super game sendiri, payoff itu dihitung sebagai nilai sekarang dari aliran keuntungan di masa depan. Kemudian
Yang keempat dari struktur super game adalah faktor diskonto atau diskon faktor, yang dimana itu mengukur seberapa besar perusahaan memprioritaskan keuntungan masa depan dibandingkan keuntungan saat ini. Nah, eh, perhitungan faktor diskon ini, diskon atau diskon faktor ini ada dua, teman-teman. Yang itu pertama, jika nilai diskon faktor ini mendekati satu, maka perusahaan itu lebih peduli pada keuntungan jangka panjang yang memfasilitasi kolusi. Sedangkan jika nilai diskon faktor ini mendekati nol, maka perusahaan itu lebih fokus pada keuntungan jangka pendek. Nah, strategi dalam super game sendiri ada tiga, yaitu strategi kolusi, trigger, dan tit for tat. Nah, saya sudah menjelaskan terkait strategi kolusi dan trigger sebelumnya, dan bisa teman-teman baca di PPT ini juga, bahwa di mana strategi kolusi itu yaitu bekerja sama untuk memaksimalkan keuntungan bersama, sedangkan trigger itu eh, di mana perusahaan itu akan menghukum pesaing jika mereka menyimpang dari kesepakatan kolusi yang mereka bangun sebelumnya. Nah, di sini saya akan berfokus pada apa itu strategi tit for tat, yang dimana strategi tit for tat ini adalah strategi di mana perusahaan itu meniru tindakan pesaing di periode sebelumnya. Jadi ini strategi tit for tat ini lebih cocok disebut dilakukan oleh followers, oke? Jadi perusahaan yang mengikut apa yang dilakukan oleh leader market, perusahaan leader market. Nah, eh, contohnya sebenarnya contoh paling umumnya adalah jika jika eh, pesaing mereka melakukan turun harga per periode ini, maka eh, perusahaan akan melakukan turun harga juga per periode berikutnya. Jadi mereka saling membalas apa yang dilakukan oleh eh, pesaingnya. Nah, masuk kepada poin eh, keseimbangan dalam super game. Nah, keseimbangan dalam super game sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah keseimbangan Nash atau Nash Equilibrium, di mana keseimbangan ini terjadi ketika tidak ada perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan mengubah strategi. Mengingat strategi yang dipilih oleh pesaing itu sama dengan apa yang strategi yang dijalankan. Jadi, keseimbangan Nash ini eh, terjadi jika eh, tidak ada perusahaan yang dapat meningkatkan, artinya itu adalah maksimum profit yang mereka bisa dapatkan. Nah, dalam super game sendiri, keseimbangan Nash ini dapat mendukung kolusi jika perusahaan percaya bahwa penyimpangan akan dihukum. Lalu kemudian ada keseimbangan kolusif atau collusive equilibrium, di mana keseimbangan ini terjadi ketika perusahaan berhasil mempertahankan kesepakatan kolusi dalam jangka panjang. Jadi teman-teman, perusahaan ini persaingan dalam bisnis itu memungkinkan terjadinya penyimpangan atau bisa kita sebut sebagai pengkhianatan dari pesaing kita. Meskipun sebelumnya kita telah melakukan kolusi nih, rencana. Sebelumnya kita sudah sepakat untuk melakukan kolusi. Namun beberapa biasanya melakukan penyimpangan untuk tujuan pribadi, yaitu meningkatkan keuntungan sendiri, perusahaan mereka sendiri. Eh, nah, eh, lalu kemudian keseimbangan yang ketiga adalah keseimbangan non-kolusif atau non-kolusif equilibrium, di mana keseimbangan ini terjadi ketika perusahaan tidak dapat mempertahankan kolusi dan kembali ke persaingan ketat. Artinya ini kembali ke kompetitif market ya. Baik, cukup dari saya.
Anissa Fadilatul Aulia untuk pembahasan terkait konsep super game dan karakteristiknya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Friska Junainun. Jadi saya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang telah terima kasih untuk menyimak video ini. Semangat belajar dan mari sama-sama belajar. Terima kasih.